Sri, bisakah kita ngobrol Ya, sebentar? Waalaikumsalam Ibu Sumarni. Iya Ibu, sangat bisa sekali. Ya, apa kabar Ibu Sri? Mohon maaf ya, saya hari ini mengganggu kesibukan Ibu. Ya, santai saja Ibu, tidak apa-apa. Alhamdulillah sekarang saya kabar baik Ibu. Bagaimana kalau kabar Ibu Sumarni? Atau ada yang bisa saya bantu Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Begini Bu Sri, saya ingin mengungkapkan kekhawatiran saya Bu. Semoga dengan saya curhat ini, saya bisa menemukan solusi yang membuat hati saya sedikit lebih tenang. Oh iya Ibu. Berarti sekarang Ibu lagi gundah gulana sepertinya ya. Baik Ibu Sumarni, jadi saya akan mendengarkan dengan setulus hatinya saya. Silakan Ibu. Jadi dari pembicaraan ini, apa yang sebenarnya Ibu ingin harapkan? Iya Bu, saya ingin mendapatkan ide segar untuk persiapan tahun ajaran baru. Soalnya Bu, terus terang ya, saya merasa bosan dari pembelajaran dengan hal yang itu-itu saja. Biasa-biasa saja Bu. Tapi saya juga bingung bagaimana caranya. Kira-kira Ibu bisa bantu saya? Oke Ibu. Saya paham terhadap kasus yang Ibu Sumarni sudah utarakan tadi. Jadi sudah lama Ibu berkecimpung ya di dunia pendidikan ini. Ibu merasa bosan ya dalam pembelajaran yang itu saja. Jadi Ibu Sumarni ingin mendapatkan ide segar ya sepertinya untuk mengawali tahun ajaran ini. Karena tadi yang seperti Ibu Sumarni sudah katakan, Ibu Sumarni merasa bosan dengan apa yang itu saja Ibu Sumarni sudah lakukan ya. Nah, Ibu Sumarni boleh gambarkan begitu bagaimana ide-ide segar yang Ibu Sumarni maksud. Iya Bu, sebelumnya saya ingin curhat ya Bu. Saya ini kan sudah menjadi guru itu kurang lebih 18 tahun ya Bu, mengajar sebagai guru mata pelajaran agama Islam di SD. Saya selama 18 tahun itu selalu mengawalinya dengan cara-cara yang sama. Jadi saat ini saya merasa bosan mengawali pembelajaran itu di tahun ajaran baru ini dengan cara yang biasa saja Bu, dengan perencanaan pembelajaran yang sama, dengan perlakuan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Oh, seperti itu ya Ibu. Jadi Ibu Sumarni merasa bosan dengan itu saja yang biasa Ibu Sumarni lakukan. Mengawali pembelajaran dengan cara yang biasa-biasa saja yang menurut Ibu Sumarni ini maksudkan itu yang seperti apa Ibu? Boleh tahu Ibu? Ya, maksud saya itu ya seperti perkenalan, menanyakan kabar, menanyakan perasaan mereka saat belajar PAI, kegiatan melafalkan bacaan doa, dan lain sebagainya Bu. Membayangkan saja saya sudah malas, apalagi mungkin anak-anak didik saya. Oh iya Bu, betul sekali. Biasanya kita saja terkadang memang kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai siswa ya Bu. Lantas bagaimana Ibu Sumarni bisa menyimpulkan anak-anak nanti malas belajar PAI? Ya Bu, anak-anak kan sekarang sudah beda Bu. Saat ini anak-anak lebih menyukai hal-hal yang seru, tidak monoton, ada games-gamesnya, ada musik-musiknya, pokoknya ada hal-hal yang baru Bu. Jadi saya lihat seperti itu. Oke Ibu. Saya tadi mengingat Ibu Sumarni mengatakan anak-anak biasanya bosan ya. Jadi bosan itu Ibu Sumarni bisa tahu dari mananya anak-anak bahwa anak-anak ini sedang bosan. Iya Bu, atau apa saya yang bosan ya Bu? Padahal mungkin belum tentu anak-anak saya yang bosan. Saya sih belum melihat kalau anak-anak saya bosan, tapi perasaan saya yang mungkin ya karena saya yang merasa bosan sehingga saya menganggap nanti
mereka akan bosan dengan apa yang nanti saya sajikan di dalam kelas nanti. Begitu, Bu. Oke, jadi ini sebenarnya Ibu Sumarni berprasangka kepada anak didiknya Ibu Sumarni ya. Terpikir sama Ibu Sumarni bagian mana yang bisa membuat anak-anak bosan Ibu, kalau menurut Ibu? Saya sebenarnya khawatir, Bu, nanti kegiatan pembelajaran saya karena hanya yang itu-itu saja, kemudian yang berjalan biasa-biasa saja, nanti pembelajaran PAI saya nanti tidak hidup dan kurang menyenangkan ya bagi anak-anak yang ingin belajar dengan saya, apalagi bagi anak-anak yang latar belakangnya kurang lancar dalam membaca Al-Quran. Pastinya mereka akan kurang aktif berinteraksi dalam pembelajaran. Begitu, Bu. Oke, tunggu sebentar Ibu. Tadi saya menangkap bahwa Ibu Sumarni tadi mengatakan Ibu menggunakan perencanaan yang sama ya Ibu, dari tahun-tahun sebelumnya, jadi tidak ada perubahan. Ya. Jadi apa sebabnya Ibu menggunakan perencanaan yang sama? Ya, itu Bu, karena saya belum membuat perencanaan yang baru, Bu, karena saya belum memiliki waktu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi sementara ini saya karena saya pikir masih relevan, jadi saya selalu menggunakan apa yang sudah ada sehingga saya lebih mudah untuk menerapkan pembelajaran di kelas saya, Bu. Oke. Jadi Bu Sumarni mengatakan kalau pembelajarannya yang sudah direncanakan Bu Sumarni dari tahun-tahun yang lalu itu masih relevan ya. Jadi menurut Ibu Sumarni ini apakah relevan dari rencana pembelajaran yang digunakan oleh Ibu masih betul-betul relevankah untuk saat ini, Bu? Memang sih, Bu, sebaiknya saya menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Iya. Dan saya akan sebaiknya juga merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu, Bu, supaya nanti kebutuhan anak akan terpenuhi sehingga mereka nanti akan merasa dihargai dan mereka merasa ada dalam kegiatan pembelajaran karena saya nanti bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sebenarnya setuju dengan pernyataan itu. Apalagi ini kan sudah kurikulum merdeka, Ibu, di mana memang kan tujuan dan fokusnya kita sebagai guru itu bagaimana kita bisa membuat pembelajaran itu berpihak pada murid. Baik, apa yang Ibu Sumarni lakukan saat ini? Saya berpikir, Bu, saya akan mencari ide kegiatan baru yang akan dilakukan dalam saat pembelajaran nanti. Dan saya akan membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu, untuk memenuhi kebutuhan murid-murid saya itu. Kemudian saya juga akan mencari ice breaking yang seru agar supaya mereka tidak bosan dalam belajar pendidikan agama. Dan saya akan mencari cara bagaimana dengan mudah anak-anak bisa membaca Al-Quran, baik itu melalui musik dan lagu, Bu. Mungkin itu nantinya jadi seru ya, Bu. Wah, membayangkannya saja saya sepertinya sudah tertarik mendengarkan dari metode-metode yang akan Ibu lakukan nantinya. Apalagi ada ice breaking, Ibu. Itu sepertinya memang seru. Apalagi anak-anak SD, Ibu. Pasti mereka akan senang dengan ice breaking. Nah, Ibu Sumarni mau memulai dari mana ini rencananya? Ya, saya pikir, Bu, saya akan mencari referensi bahan ajar juga, kemudian strategi dan model pembelajaran, serta saya akan rajin ya buka-buka YouTube. Mungkin di situ saya bisa menemukan ice breaking yang menarik, lagu-lagu religi yang terbaru. Di samping itu juga, Bu, saya mungkin akan berkolaborasi dengan bertanya dengan rekan sejawat karena di sekolah saya itu, Bu, ada rekan saya yang sama-sama mengajar PAI. Jadi kami ada 2 orang
Mungkin seperti itu ya ide yang akan saya lakukan nanti. Oke. Jadi selain rekan sejawat Ibu yang mengajar guru PAI, siapa lagi yang Ibu Sumarni bisa libatkan dalam rencana Ibu selanjutnya? Iya, jadi sudah barang tentu pertama rekan guru PAI saya, beliau juga selain guru PAI bisa memiliki keahlian IT. Kemudian ada rekan guru yang lain yang bisa menampilkan pembelajaran yang menarik. Saya bisa belajar dengan dia, bisa berkolaborasi dengan dia. Begitu, Bu. Oke, ide yang bagus sekali itu Ibu. Saya juga sepakat. Kemudian saya akan cari di sini kiat-kiat pembelajaran yang menarik. Kemudian ini juga bisa menambah untuk Bu Sumarni nantinya ya. Jadi selanjutnya yang mau saya tanyakan tentang target selesainya kapan Bu Sumarni? Ya, saya pikir Bu, karena ini waktu MPLS, jadi saya ingin memanfaatkan waktu MPLS ini kurang lebih 1 minggu, Bu. Kurang lebih 1 minggu ini saya akan merancang pembelajaran yang lebih kebutuhan murid dengan menampilkan juga banyak ice breaking ya untuk menyelangi atau bagaimana bisa diberi selingan anak-anak tidak bosan agar mereka lebih senang. Ini saya ingin pembelajaran PAI saya itu aktif, menyenangkan, dan bisa membuat anak tertarik ya, sehingga mereka bisa rindu untuk belajar PAI. Oke, baik Ibu. 1 minggu ya waktunya Ibu. Kemudian bagaimana caranya Ibu supaya bisa mengetahui progresnya? Seperti apa? Ya, jadi nanti kalau sudah saya lakukan saya akan informasikan dengan Ibu Sri progresnya seperti apa. Saya akan kabari ya Bu. Iya. Jadi minggu depan lah Ibu ya, kita cari waktu lagi untuk bertemu di luar. Kemudian kita makan-makan kue biar saya yang traktir Ibu Sumarni ya. Waduh, luar biasa Ibu Sri sudah memberikan ilmu buat saya, sudah menerima curahan hati saya, sudah tambah lagi plus-plusnya dengan traktir. Terima kasih Bu, jangan lupa ya kita ajak teman kita. Baik, terima kasih banyak juga Bu Sumarni. Senang sekali saya bisa berbincang-bincang dengan Ibu Sumarni. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita hari ini, Bu Sumarni bisa memperoleh solusinya dan bisa menerapkan langkah-langkahnya ke depan untuk mencapai rencana pembelajaran yang lebih memfokuskan pada kebutuhan belajar murid ya Ibu. Iya, baik. Saya juga merasa senang hari ini Ibu Sri sudah meluangkan waktu mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya dan memberikan saya jalan keluar ya, telah menginspirasi saya. Oke, Ibu Sri, terima kasih ya untuk waktunya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Fasilitator, kami berdua sudah selesai melaksanakan